Pada tahun 2014 di Colorado dan North Carolina, Amerika Serikat, disahkan dan diberlakukan sebuah hukum baru, yaitu Candace Law, atau Hukum Candace. Aturan hukum baru itu dibuat akibat terjadinya kasus terapi yang mengakibatkan nyawa seorang anak perempuan berusia 10 tahun melayang sia-sia. Di balik setiap kejahatan, selalu ada potongan-potongan kebenaran yang menunggu untuk ditemukan. Tidak ada pelaku yang benar-benar bisa bersembunyi, dan tidak ada rahasia yang selamanya bisa dikubur. Setiap jejak, sekecil apapun, bisa menjadi kunci untuk membuka misteri. Inilah kisah kriminal nyata yang akan kita telusuri hingga kebenaran terungkap. Candace Tiara Elmore, lahir di Lincoln, North Carolina, pada tanggal 19 November tahun 1989. Candace lahir dalam kemiskinan dari seorang ibu remaja Angela Elizabeth Elmore dan ayah yang kasar Todd Elmore. Angela dan ibunya yaitu nenek Candace juga lahir dan dibesarkan sebagai anak asuh. Mereka tinggal di sejumlah rumah dan trailer rusak di daerah Carolina Utara. Ketidakmampuan kedua orang tuanya untuk berperan sebagaimana mestinya mempengaruhi cara Candace dan adik-adiknya ketika tumbuh dewasa. Di usia muda, dia dan adik laki-lakinya Michael dan adik perempuannya Chelsea dikeluarkan dari rumah orang tuanya karena pengabaian, ketidakstabilan, dan trauma, termasuk insiden di mana ia dijatuhkan dari jendela lantai 2. Ia menjadi anak asuh Lincoln County, namun tidak ditempatkan pada sebuah panti asuhan tradisional. Candace dan kedua adiknya ditempatkan terpisah di keluarga-keluarga asuh. Sebelum Candace diadopsi, Candace mengalami perpindahan rumah asuh sebanyak 6 kali. Beberapa kali pergantian ini yang mengganggu pembentukan ikatan dan mereka bertiga kakak beradik juga dipisahkan oleh layanan sosial. Ketika Candace berusia 5 tahun, hak asuh orang tuanya dicabut. 2 tahun kemudian ia diadopsi oleh Jean Elizabeth Newmaker, seorang wanita berusia 42 tahun yang bekerja sebagai perawat anak di Durham, North Carolina. Pada awalnya Candace mendapatkan rumah dan orang tua yang nyaman. Dia mendapatkan sepeda merah muda, pelajaran berkuda dan berenang, bermain seluncur es, pesta menginap dan aktivitas fisik menyenangkan lainnya. Keluarga adopsi tersebut kemudian pindah ke Lakewood, Colorado, di mana Jean melanjutkan karirnya di bidang keperawatan. Namun tak lama kemudian setelah adopsi, Jean mulai menyadari ada yang tidak beres dengan kondisi kesehatan mental Candace. Candace menunjukkan kesulitan perilaku yang parah, termasuk tindakan agresif terhadap ibu angkatnya, pembangkangan ekstrim, ledakan amarah, dan upaya untuk mengendalikan dinamika di dalam rumah. Masalah-masalah ini bermanifestasi secara pribadi sebagai agresi dan pemberontakan. Namun hal kontras terjadi di luar seperti yang didokumentasikan oleh pekerja sosial daerah. Candace terlihat normal saja. Tantangan tambahan dihadapi Jean, termasuk ketidakmampuan untuk membentuk kasih sayang timbal balik, kurangnya kontak mata yang terus-menerus, kecenderungan manipulatif, dan ketiadaan hati nurani yang tampak, yang selaras dengan pola yang diamati pada anak-anak dengan institusionalisasi atau penelantaran dini. Pada akhirnya Jean membawa Candace ke psikiater. Jean mengeluhkan tentang perilaku dan sikap Candace di rumah. Meskipun Candace diobati dengan obat-obatan, Jean melaporkan bahwa perilaku Candace semakin memburuk selama 2 tahun berikutnya, bahkan Candace sudah berani bermain-main dengan korek api dan juga membunuh ikan mas peliharaan mereka. Candace didiagnosa mengalami gangguan pelepasan reaktif, penyakit kejiwaan, yang diduga disebabkan oleh kegagalan ikatan normal dengan orang tua atau pengasuh selama masa bayi. Gangguan ini dimulai sebelum usia 5 tahun. Gejalanya meliputi kegagalan untuk melakukan kontak mata, terus-menerus berbohong dan mencuri, kontrol impuls yang buruk, kekejaman terhadap hewan, dan tampaknya kurangnya hati nurani. Baik tipe yang terhambat maupun yang tidak terhambat dapat terjadi. Tipe yang terhambat menghindari kontak fisik, menolak penghiburan, dan sangat waspada, sedangkan tipe yang tidak terhambat mungkin ramah dan membentuk hubungan dangkal dengan orang asing. Pada April tahun 2000, Candace dan Jean Newmaker melakukan perjalanan ke Evergreen, Colorado, untuk melakukan terapi keterikatan, dengan sesi intensif selama 2 minggu, seharga $7.000. Terapi ini dilakukan oleh Connell Watkins yang tidak memiliki lisensi atas rujukan dari William Goebel, seorang psikolog berlisensi di North Carolina. Pada terapi hari itu tanggal 18 April tahun 2000, menurut skrip yang sudah disepakati,
Candace akan dibungkus dengan kain flanel dan ditutupi bantal untuk mensimulasikan rahim atau saluran kelahiran. Kemudian Candace diperintahkan untuk berjuang keluar dari situ. Terapi ini dilakukan dengan harapan bahwa pengalaman itu akan membantunya, terikat pada ibu angkatnya. Gadis kecil itu diberitahu bahwa ia harus berteriak dan menangis seperti bayi, dan menggeliat keluar dari selimut dan menjauh dari orang-orang yang berbaring di atasnya. Mereka berkata, "Kamu akan melewati jalan lahir," dan mereka berjanji, "Saat kamu berada di dalam rahim, kamu akan memiliki banyak udara untuk bernapas." 4 orang dewasa dengan berat gabungan total 305,2 kg bersama-sama menggunakan tangan dan kaki mereka untuk mendorong kepala, dada, dan tubuh Candace yang seberat 31,7 kg untuk melawan upaya gadis itu membebaskan diri. Candace yang mengeluh, memohon, dan bahkan berteriak meminta bantuan dan udara, tidak dapat melepaskan diri dari kain tersebut. Candace menyatakan 11 kali selama sesi tersebut bahwa dia sedang sekarat, yang kemudian dijawab oleh Julie Ponder, "Silakan. Matilah sekarang juga, sungguh, sungguh." 20 menit setelah sesi dimulai, Candace muntah dan buang air besar di dalam spray, namun demikian, dia tetap ditahan di dalam. 40 menit setelah sesi dimulai, Candace ditanya apakah dia ingin dilahirkan kembali. Dia menjawab dengan lemah, "Tidak. Ini akhirnya akan menjadi kata terakhirnya." Mendengar ini, Julia Ponder menjawab, "Pengecut, pengecut, pengecut, pengecut. Menyerah, 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 menyerah." Dia seorang pengecut, Jean Newmaker, yang kemudian mengatakan bahwa dia merasa ditolak oleh ketidakmampuan Candace untuk dilahirkan kembali, diminta oleh Cornel Watkins untuk meninggalkan ruangan, agar Candace tidak merasakan kesedihan Jean. Tak lama kemudian, Cornel Watkins meminta hal yang sama kepada Jack McDaniel dan Britta St. Clair. Keduanya adalah staf Jean, sehingga hanya dia dan Julie Ponder yang tersisa di ruangan bersama Candace. Setelah berbicara selama 5 menit, keduanya membuka selimut Candace dan mendapati bahwa ia tak bergerak. Ujung jari dan bibirnya membiru, dan tidak bernapas. Melihat hal ini, Cornel Watkins menyatakan, "Oh, itu dia tidur di muntahannya." Lalu Jean yang sedang menonton di monitor di ruangan lain, bergegas masuk ke ruangan, memperhatikan warna kulit Candace dan mulai melakukan CPR sementara Cornel Watkins menelepon 911. Ketika para medis tiba 10 menit kemudian, Jack McDaniel memberitahu mereka bahwa Candace telah ditinggalkan sendirian selama 5 menit selama sesi kelahiran kembali dan tidak bernapas. Para medis menduga bahwa Candace telah pingsan dan mungkin tidak bernapas selama beberapa waktu. Para medis berhasil memulihkan denyut nadi gadis itu dan ia diterbangkan dengan helikopter ke rumah sakit di Denver, namun setelah semalaman dirawat di rumah sakit anak-anak dengan alat bantu pernapasan, gadis kecil yang bermimpi dibunuh itu meninggal karena herniasi batang otak dan edema serebral yang disebabkan oleh sesak napas mekanis. Candace dinyatakan meninggal dunia keesokan harinya, tanggal 19 April sebagai akibat dari asfiksia atau kondisi kekurangan oksigen serius pada tubuh akibat gangguan pada proses pernapasan. Seluruh sesi fatal tersebut, serta 10 jam sesi lainnya dari hari-hari sebelumnya, telah direkam dalam bentuk video sebagai bagian dari perawatan Cornel Watkins. Semua video tersebut ditayangkan di persidangan Cornel Watkins dan Julie Ponder. Setahun kemudian, Cornel Watkins dan Julie Ponder diadili dan dinyatakan bersalah atas penganiayaan anak yang ceroboh, yang mengakibatkan kematian dan menerima hukuman penjara 16 tahun. Britta St. Clair dan Jack McDaniel, asisten Jean sekaligus orang tua asuh terapeutik, mengaku bersalah atas penganiayaan anak yang lalai secara kriminal dan diberi masa percobaan 10 tahun dan 1000 jam pelayanan masyarakat. Di pengadilan Jean mengatakan bahwa Candace bukanlah permata, bukan anak berusia 10 tahun biasa. Ia mengatakan bahwa anak itu memiliki masalah psikologis yang sangat parah sehingga ia membakar rumahnya sendiri, seringkali mengamuk selama berjam-jam dan pernah melakukan pelecehan seksual terhadap 2 anak. Ia mengaku kepada teman-temannya bahwa Candace adalah anak yang sulit diatur dan suka menyerang, dan mengatakan kepada pengadilan, "Saya pikir kondisinya memburuk di depan mata saya. Saya tidak siap menghadapi tingkat disfungsi yang saya lihat pada Candace." Ia mengatakan bahwa Candace menjadi sangat defensif di rumah, sangat negatif, dan pernah merobohkan rak buku dari lantai hingga langit-langit, menghancurkan kuda-kuda kaca kesayangan Jen.
namun para guru Candace mengingat anak Candace sebagai anak yang berbeda, anak yang tidak berperilaku buruk. Dalam kesepakatan pembelaan, ibu angkatnya, Jane Newmaker, mengaku bersalah atas tuduhan pengabaian dan pelecehan dan dijatuhi hukuman percobaan 4 tahun. Setelah itu tuduhan tersebut dihapus dari catatan kriminalnya. Sementara itu banding Connell Watkins terhadap vonis dan hukuman tersebut gagal. Watkins dibebaskan bersyarat pada Juni tahun 2008, di bawah pengawasan ketat, dengan pembatasan kontak dengan anak-anak atau pekerjaan konseling, setelah menjalani sekitar 7 tahun dari hukuman 16 tahun yang dijatuhkan padanya. Kasus ini menjadi motivasi dibalik hukum Candace di Colorado dan Carolina Utara, yang melarang reka ulang pengalaman kelahiran yang berbahaya. Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat AS secara terpisah telah mengeluarkan resolusi yang mendesak tindakan serupa di negara bagian lain.